Assalamualaikum, yuk belajar kalkulus lagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik integrasi pada kalkulus. Sebelumnya ada beberapa teknik yang pernah kalian dapatkan juga tentunya di kalkulus 1, yaitu mengenai metode substitusi, kemudian integral parsial. Di sini kita akan gunakan lagi teknik tersebut. Dan kita akan padukan antara integral parsial dengan metode substitusi. Selain itu juga ada yang mengenai trigonometrinya, ya, lebih luas lagi tentang trigonometri. Oke. Nah, di sini saya ingatkan kembali ada rumus-rumus yang sudah saya tulis, ini pernah kalian pelajari ketika di kalkulus 1. Jika kalian lupa, saya tuliskan kembali ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan untuk teknik integrasi ini. Dari 1 sampai 12 bisa kalian lihat di sini ya. Nanti kalau misalkan rumus ini muncul di dalam soalnya, boleh kalian langsung gunakan rumus ini. Ke-12 rumus ini dinamakan bentuk integral baku. Untuk mengingatkan kembali metode substitusi pada integral, kita coba yuk contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah seperti ini. Saya punya integral x cos x kuadrat dx. Tentukan berapa integralnya. Dengan metode substitusi kita harus melakukan pemisalan. Misalkan u-nya adalah x kuadrat, kemudian du per dx itu sama dengan 2x. Maka du-nya sama dengan 2x dx. Karena ini adalah metode substitusi, maka pemisalan tadi harus kita masukkan ke dalam integralnya. Oke, berarti di sini adalah ini sama dengan integral cos u x dx. Oke, boleh ya seperti itu ya. Berarti di sini kita punya cos u, ini 1, kemudian x dx. Sedangkan di dalam pemisalannya kita mau 2x dx, sedangkan kita hanya punya x dx. Kalau saya mau menambahkan 2 di sini boleh, asal kalian tambahkan lagi setengah di depannya. Mengapa seperti itu? Karena kalau misalkan setengah dikalikan 2 habis ya, jadi 1. Jadi kembali lagi ke dalam soalnya. Ya, berarti saya mau memisalkan seperti ini. Oke, dilanjutkan. Ini sama dengan setengah integral cos u, tadi 2x dx adalah du. Nah, kalau ini baru kita bisa integralkan karena sudah dalam bentuk u dan du. Kalau tadi yang di awal ini masih dalam bentuk u, sedangkan di sininya dx. Oke, dilanjutkan lagi, berarti ini sama dengan integral dari cos u apa? Ingat lagi di sini ada, kalau kalian lupa, integral dari cos u adalah sin u, ya. Maka untuk yang ini setengahnya kita tulis lagi, setengah integral cos u tadi apa? Sin u plus c. Lalu kita ubah lagi u-nya menjadi x kuadrat. Setengah sin x kuadrat plus c. Selesai. Gampang ya? Masih gampang ya? Oke, kita lihat contoh yang lainnya ya. Contoh selanjutnya adalah ini. Nomor 2 kalian lihat, integral dari x per cos kuadrat dikali x kuadrat dx. Saya misalkan adalah u-nya ini sama dengan x kuadrat. Bu tahu dari mana pemisalannya itu adalah x kuadrat? Kalian coba-coba sebetulnya gitu ya, tidak ada rumus tertentu untuk menentukan mana yang mau dimisalkan. Tapi ketika kalian lebih banyak mengerjakan soal, kalian akan peka sendiri yang mana yang harus menjadi pemisalan. Oke, di sini yang saya misalkan adalah u-nya itu x kuadrat, maka du per dx ini sama dengan 2x, maka du-nya sama dengan 2x dx. Oke, lalu kita masukkan berarti ya pemisalannya ke dalam integralnya. Kalau mau saya ubah menjadi seperti ini, integral 1 per cos kuadrat x kuadrat x dx. Boleh ya, sama saja ya. Nah, lalu kalian cermati di sini.
Di sini kita punya 2x dx, sedangkan ini hanya x dx. Berarti kita butuh angka 2 ya. 2 saya tempatkan di sini, maka di depannya saya tambahkan setengah. Ya, berarti persis seperti nomor 1. Oke, maka kita bisa ubah ini menjadi setengah integral 1 per cos kuadrat U, 2x dx-nya adalah du. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Kalian ingat lagi, 1 per cos U itu apa? 1 per cos U itu sama dengan secant U. Gitu ya. Nah, jadi sekarang karena ini 1 per cos kuadrat U, maka dia menjadi, ini tulis lagi setengah secant kuadrat U du. Lalu setelah itu kalian lihat lagi integral secant kuadrat U di sini. Nah, yang mana coba? Nih, yang nomor 5 menjadi tan U. Ya, berarti untuk kasus kita ini sama dengan setengah tangan U ditambah C. Lalu diteruskan lagi, U-nya kita ganti setengah tangan X kuadrat plus C. Selesai. Sebetulnya mudah kalau kalian sudah bisa memisalkannya itu yang mana gitu, yang memisalkannya itu tepat begitu ya, karena ketika sudah tahu yang dimisalkan itu apa, itu mudah, tinggal dimasukkan ke dalam integralnya. Yang kadang-kadang membuat bingung itu adalah yang dimisalkannya itu yang mana begitu. Ketika nanti kalian menemukan banyak soal, biasanya suka bingung itu yang harus dimisalkan itu yang mana. Kita coba contoh-contoh yang lainnya ya di part selanjutnya. Untuk kali ini videonya cukup sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.